Alal Mustafa Ahmad Salatu Alal Mustafa Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfari bil qura wa taqtabil wa chatuna bil raqab ustul hawatim wa yustaskal gamam karim wa ali wa sabbi fi kulamati wa nafsi badir kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu kesyukuran buat kita di pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan berkah, bisa berada di rumah Allah, tepatnya berada di masjid Baitul apa Bu? Manarul Amal. Kita berada di mana, Mas Gugun? Manarul Amal. Manarul Amal. Wah, enak ya kalau kita selalu berada di masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid banyak amal ibadah. Utamanya ada namanya sedekah. Betul tidak? Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ibadah, orang rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin beramal. Sebenarnya sih apa yang mendorong mereka melakukan amal ibadah itu? Kadang-kala ada orang didorong karena adanya panggilan hati. Ada merasa tergugah dengan alasan berbagai macam. Ada orang karena ya mau-mau aja. Ya, kayak seperti itu. Orang ditanya, kenapa dia bersedekah? Karena dia mau dipuji. Ada kan gitu kan? Ada orang bersedekah karena ada keinginannya. Ada maksud tujuannya. Seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang memotivasi orang untuk beribadah itu luar biasa. Jadi cerminan untuk patokan apakah amal ibadah itu diterima oleh Allah atau hanya sekedar tertinggal, atau sebenarnya dia dapat pahala atau tidak, atau mungkin di hari kemudian dia tidak dapat apa-apa, atau hanya sekedar mendapatkan pahala di dunia tapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Itu pertanyaannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bahas tentang motivasi bersedekah? Motivasi bersedekah. Kadang-kadang kala ada orang bersedekah karena ikut-ikutan, karena merasa terpaksa. Ini yang paling penting karena kita tidak tahu amal ibadah kita apakah diterima atau tidak. Pada dasarnya motivasi ibadah itu harusnya karena Allah, lillahi ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifu, apapun yang kau keluarkan Allah akan berikan lebih banyak dari itu. Apa maksudnya? Jangan kau harapkan balasan dari manusia. Makanya motivasi ibadah itu, landasilah motivasi ibadah itu adalah karena Allah. Karena kadang-kala orang beribadah dua hal. Apakah dia beribadah karena lillahi ta'ala atau karena riya? Ini jadi masalah. Sehingga kata Nabi yang ditulis oleh seorang luar biasa, Hujjatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa motivasi orang beribadah itu kadang-kala ada 4. Diibaratkan, disimbolkan orang berangkat ke tanah suci. Kalau orang punya jabatan ke tanah suci untuk apa ya? Ya biasanya untuk terangkat derajatnya lah. Betul tidak? Ada juga yang motivasinya hanya untuk rekreasi, menghibur diri. Jadi motivasinya bukan untuk ibadah, untuk ya wisata. Ada juga yang motivasinya untuk mencari nafkah. Ya para pedagang yang berangkat ke sana. Ada juga motivasinya untuk supaya titelnya naik, kedudukannya naik. Ada juga motivasi ibadahnya untuk jadi pengemis. Nah, sekarang kalau begitu, apa motivasi ibadah itu?
Berbicara tentang ibadah, kadang-kala kita merasa, bagaimana nih ibadahku? Apakah ibadahku sudah diterima oleh Allah atau tidak? Lihat posisi ibadah itu. Ingat ya, bukan dari hasil yang diminta oleh Allah. Allah tidak butuh hasil, tapi Allah butuh proses. Allah butuh proses. Masalah diterimanya tidak diterimanya ibadah itu tergantung dari Allah. Tapi Allah mau lihat proses pencarian. Ya, ada orang salat duhurnya gampang aja. Tapi ada memang berproses menuju ke masjid, meninggalkan rumah, mengeluarkan biaya. Itu proses itu. Terlihat. Makanya ada orang beribadah, mohon maaf, beribadah karena hanya sekedar kewajiban. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jadi jatuhnya terpaksa. Iya. Yang penting sudah salat. Yang penting sudah ibadah. Betul tidak? Ada juga motivasinya karena takut dari siksa neraka. Mau masuk surga. Inilah motivasi ketaatan. Tapi ada orang masuk surga tidak masuk surga, saya ibadah karena Allah. Itu motivasi yang luar biasa. Maka dia mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Ada orang melaksanakan hanya sekedar kewajiban, ada karena ketaatan, ada juga yang motivasinya karena lillahi ta'ala. Inilah yang merasakan nikmatnya ibadah. Jadi dia bersedekah enak. Ada orang bersedekah kayak dipaksa gitu. Ada orang memang, makanya apa yang kau berikan lupakan. Lalu kau bersedekah, tanya orang apa maunya. Yang mana maunya? Kita punya kue. Tanya, kue yang mana? Suruh pilih. Jangan, ambil dulu ini. Yang baik-baik, ini yang sumbangkan. Itu berarti tidak ada niat untuk bersedekah itu. Iya. Suruh orang pilih, yang mana dia suka. Itu kan luar biasa itu. Apalagi kalau bisa bersedekah kepada orang kikir. Orang pelit. Kalau kita bersedekah kepada orang yang baik sama kita, bisa jadi itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang yang jahat sama kita, kikir sama kita, itu luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Alangkah mulianya orang yang bersedekah. Kalau zakat, I'm sorry. Kalau zakat itu kewajiban, tidak usah dibahas. Saya tidak bahas zakat sekarang. Tapi saya bahas adalah sedekah. Kalau sedekah itu ada tambahan ibadah. Kalau zakat itu juga kewajiban. Itu kan kewajiban. Apa artinya zakat? Sedekah ya. Zakat itu apa? Kotoran. Kotoran harta. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat sama dengan orang yang tidak mengeluarkan kotorannya. Sakit perut itu. Dan zakat itu tidak usah dipamerkan. Perhatian, ini zakatku. Jamaah. Sedekah itulah yang tambahan ibadah. Ya luar biasa. Kalau orang zakat itu belum disebut orang dermawan. Orang dermawan itu adalah orang yang memberikan pengeluaran lebih dari yang ditentukan. Itulah orang mengatakan, dermawan banget. Kenapa? Nah, dia mengeluarkan sedekah. Sama juga, mau tahu yang rajin salat. Jangan lihat salat fardunya. Yang lakukan salat sunat. Kalau salat wajib itu sudah jelas. Salat orang-orang miskin pun salat. Orang kaya sama, subuhnya sama-sama 2. Begitu kan? Sekarang, ada orang beribadah. Tapi sayang, tidak ada pahalanya. Kenapa? Salah niat. Makanya salah alamat. Makanya ketika kita bersedekah, perbaiki niatnya. Jangan sampai amal ibadah yang kau lakukan tidak ada pahalanya. Karena atas dasar itu harus kholis, murni. Makanya disebut ikhlas. 1, 2, 3. Ikhlas. Kebetulan ada Mas Gogon ya. Mas Gogon. Assalamualaikum Mas Gogon. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
Baik-baik aja. Inilah orang yang paling bagus sedekahnya. Bayangkan kumisnya yang sepotong disedekahkan. Yang sepotong lagi disedekahkan. Maka tersisa di sini. Rambutnya pun disedekahkan. Bisa dilihat? Wah! Sebelah sana disedekahkan juga. Di sebelah sana disedekahkan juga. Tersisa tengah-tengah. Ngomong-ngomong tentang sedekah. Biasanya, maaf ya, seseorang kan artis itu kan, public figure kan, orang sibuk kan, mana sempat mengatur hartanya gimana tuh? Ya itu tergantung niat aja, karena sedekah itu kan tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan kan? Tapi boleh kaget dong. Sedekah itu kan nggak ada ukurannya kan? Tidak ada ukurannya. Kalau zakat ada ukurannya 2,5% hitungannya, ukurannya dan lamanya setahun. Tapi kalau sedekah kapan aja. Dan sedekah itu bukan mesti makan uang, makanan juga boleh, sedekah waktu juga boleh, bahkan tersenyum pun sedekah. Kalau Vinilia, ya, sosok seorang anak remaja gitu kan, ibaratnya masih belum ada kepikiran untuk ya semacam sedekah. Kalau seorang Vinilia ada nggak? Nggak setuju. Kata siapa anak muda itu tidak kepikiran untuk bersedekah. Justru itu kita sedari kecil, alhamdulillah Feni sendiri diajarin mama sama papa untuk bersedekah dari dulu. Dari dulu? Ya, gitu. Jadi memang sengaja kalau misalkan ada duit lebih gitu ya, alhamdulillah kepikiran harus bersedekah. Gitu ya. Berapapun uang yang Feni terima, rezeki Feni berapapun, halal pastinya, pasti Feni kepikiran untuk bersedekah. Alhamdulillah. Kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Betul tidak? Apa yang kau berikan lupakan, supaya menjadi sesuatu yang tertinggal. Kebaikan orang ingat, supaya engkau bisa membalas kebaikan itu. Tapi keburukan orang lupakan, supaya tidak ada dendam. Enak kan hidup ini? Tidak ada beban kan? Sebenarnya sih tergantung dari kita. Apakah kita mau mengamalkan ajaran agama atau tidak? Orang bersedekah, ada orang bersedekah, kasihan banget. Maaf ya. Kalau orang Islam bersedekah, itu pahalanya disimpankan. Tapi kalau non-muslim bersedekah, langsung dikasih kebaikan itu di dunia. Jadi jangan mengharap balasan. Lebih baik kita mengharap balasan dari Allah. Tergantung motivasi kita ibadah karena siapa. Jangan sampai karena mau dilihat manusia. Nanti dari kemudian minta pahala, kata Allah, oh kamu kan beribadah bukan karena saya. Karena hambaku, minta saja pahala sama hambaku. Jangan minta pahala sama saya. Kecewa kan? Ya. Saya pernah bersedekah. Tunggu dulu, namanya siapa? Oh iya. Namanya siapa? Aldi. Oh namanya Aldi. Alhamdulillah. Aldi kenapa? Saya pernah bersedekah. Pernah bersedekah? Dengan niat supaya lulus ujian. Apakah hal itu bisa menghilangkan pahala? Berbicara tentang pahala-pahala itu sebenarnya dari Allah. Sebenarnya begini Aldi. Jangan, aku mau bersedekah supaya nilaiku bagus. Sebaiknya salah. Salah gitu. Itu namanya nyogok. Maunya bagus, setelah ujian adakan syukuran. Makanya ibarat seperti ini ada namanya niat. Kalau dia niatkan untuk adakan acara, itu namanya bisa jadi nasar atau janji. Betul tidak? Jadi sebaiknya tidak usah diungkapkan. Ya, sebaiknya adakan aja syukuran. Kalau mau adakan pembagian bersedekah sebelum ujian, itu namanya tolak balah atau memperlancar urusan. Sebaiknya kalau memang mau bersedekah dalam rangkaian urusan-urusan, sebaiknya setelahnya sebagai ucapan terima kasih kalau kita kasih orang, atau sebagai ucapan kesyukuran, tanda bukti bersyukur. Karena bersedekah sebenarnya jangan ada motivasi sebaliknya juga. Saya mau bersedekah supaya rezeki lancar. Sebenarnya itu hadiah dari Allah. Terserah dari Allah mau lancarkan rezeki atau tidak.
Karena pahala itu jangan harapkan di dunia. Terlalu hina, terlalu sedikit kalau kita harapkan pahala di dunia. Tapi kalau dapat imbas dari dunia, istilahnya sedekah yang kita lakukan lantas dapat pahala di dunia, tidak apa-apa. Itu adalah hadiah dari Allah. Betul tidak? Ih, kenapa rezekinya lancar tuh? Karena dia suka bersedekah. Itu balasan dari Allah kan? Karena orang yang bersedekah itu mendapatkan kemurahan dari manusia, kemurahan dari Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Jauh dari neraka, dekat dari sorga. Asalkan jangan ada berniat bersedekah untuk memperlancar rezeki. Jangan sampai niatnya salah alamat. Kalaupun Allah kasih memperlancar rezeki, itu sudah otomatis. Bu, oh ibu, niatnya ibu pakai menutup aurat kan? Niatnya ibu menutup aurat kan? Tapi hasilnya cantik, itu bagus. Kan niatnya cuma menutup aurat. Ih, tapi kata Ustadz bajuku bagus. Itu hadiah. Betul tidak? Jamaah, jangan marah ya. Karena kita tidak mengharap pujian. Jangan mengharap hadiah dari manusia, tapi mengharaplah dari Allah. Tentang rezeki, jangan beranggapan rezeki itu cuma materi. Kesehatan juga rezeki, kemudahan juga rezeki. Ya, jamaah, ada orang terlalu kikir sampai-sampai tidak pakai bedak. Ya, ternyata bersedekah untuk diri dengan membeli bedak, hasilnya kelihatan putih dan hasilnya ternyata mulus. Wa ma amfaqtum min syai'in fawayuhlifuhu, akan Allah balas lebih dari itu. Kelebihan dari itu sampai 100, bahkan sampai 700 kali lipat. Bersedekah di hari Jumat dikali 70 kali lipat dibanding hari-hari lain. Bersedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Tapi ketika kita bersedekah kepada yang kita kenal 100 pahalanya. Tapi kapan kita bersedekah kepada keluarga, ya 100 pahalanya. Kan gitu kan? Sedekah kepada anak 1000 pahalanya. Sedekah kepada orang tua 100.000. Kan luar biasa kan? Jadi ibarat pahala itu terserah dari Allah deh. Kalaupun Allah memberikan kelancaran, keluasan, orang yang rajin bersedekah itu dipanjangkan umurnya. Kata umur di sini bisa jadi kebaikannya. Sudah lama meninggalnya masih diingat karena dia rajin bersedekah dulu. Tapi ada orang kikir belum mati sudah dilupakan. Oh, dia masih hidup. Kirain sudah mati dia. Karena terlalu kikir. Tapi ada orang, hah, masa sih? Dia udah meninggal? Udah lama. Udah 20 tahun. Loh, masa sih? Kenapa? Karena rajin bersedekah. Jadi dikiranya dia masih hidup. Kenapa? Masih ada masjid dia bangun. Masih kelihatan. Jadi yang dimaksud itu bisa jadi kebaikannya dipanjangkan. Umurnya makmur kebaikannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Iin. Saya dari Majelis Taklim. Nama saya Iin dari Namanya Majelis Iin. Iya, Majelis Taklim Ar-Rasyidah Meruya Selatan. Rasyidah, Majelis Taklim Rasyidah Meruya Selatan gitu. Iya, Pak Ustadz mau tanya, Iya. apa tujuannya Allah memberikan rezeki melalui orang lain? Apa tujuan Allah memberikan rezeki melalui orang lain? Iya, mengapa tidak langsung diberikan kepada orangnya saja? Kenapa tidak? Ini bagus. Pertanyaan ini bagus. Kenapa rezeki orang miskin itu tergantung dari orang kaya? Orang kaya
mengaku orang kaya lah. Orang kaya jangan terlalu terlena. Hartamu itu ada rezeki orang miskin di situ. Pertanyaan Ibu Iin bagus. Kenapa rezeki manusia itu harus tergantung dengan manusia? Di sinilah untuk menyamaratakan rezeki Allah. Tuh. Supaya ada efek sosialnya. Saling berbagi, terima kasih. Kalau terima, tidak ada kasihnya, ninggal itu. Harus terima kasih. Terus kenapa harus melalui manusia? Begini. Rata-rata orang kaya itu adalah orang pintar. Kenapa dia kaya? Karena dia pintar. Kekayaan itu Allah titipkan sama orang pintar supaya tidak salah atur. Kalau orang miskin kau kasih, dia bengong mau diapain itu uang. Betul tidak? Jadi Allah titipkan rezeki itu kepada orang pintar. Supaya pintar mengatur rezeki seperti itu. Tidak langsung dikasih. Karena bisa jadi dikasih belum dia butuhkan. Mubazir. Ibu main arisan. 40 orang main arisan. Tidak semuanya naik. Itu dipilih yang paling butuh itu. Oke? Jamaah. Sekarang kembalikan pada diri kita. Nih, kira-kira Allah sudah atur rezekiku. Itu aja. Tidak mungkin malaikat Mikail salah alamat membagi rezeki. Ada ibarat orang bersedekah tapi menunda-nunda sedekah. Ngapain kau tunda-tunda sedekah? Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai engkau keduluan orang. Cepat. Gerak cepat. Jangan engkau menunda. Orang yang menunda sedekah itu nanti akan didahului setan. Celengan lewat 100.000. Makin dekat 50 aja. Makin dekat 20 aja deh. Pas dekat-dekat lagi 10.000 aja. Pas hampir dekat 5.000 aja. Pas depannya nggak jadi. Karena ibarat amal ibadah itu, sedekah itu kan ada 5 poin yang harus diperhatikan. Keikhlasan kita, terus jangan disebut, jangan diungkit. Yang terbaik yang kita kasih. Dan yang kelima, sasarannya tepat. Kalau dia sudah tidak butuhkan kau bawakan, aduh, sia-sia. Gerak cepat. Jadi jangan pernah menunda-nunda sedekah. Kalau berbicara tentang sedekah, Finili gimana nih perasaan tentang sedekah itu? Alhamdulillah pasti kalau misalkan sudah bersedekah, pastinya mengucap syukur dan berasa ikhlas juga. Iya, ada perasaan puas. Benar. Puas bisa mengeluarkan sesuatu yang mandat pada diri kita. Ngapain kita simpan-simpan, jadi berat juga kan? Benar sekali. Apalagi seorang Gogon ya. Gogon ini adalah seorang yang luar biasa. Baru-baru ini sudah bersedekah ya. Sampai dompetnya hilang. Ini Pak Ustadz, kalau kita sedekah, artinya kalau kita sedekah itu kan kalau sedekah, ini sedekah ini. Jangan bikin kaget. Oh, ya, jangan. Nah, maksudnya kalau kita ikhlas sedekah itu kan nggak pilih-pilih, tapi jangan pilih-pilih. Ya, tapi kita juga mau nanya ini, apabila kita salah memberikan sedekah, salah sasaran. Ya, salah itu apa kita juga ikut mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Nah, terus kalau kita ngasih sedekah kepada pengamen umpamanya, terus dipakai tidak baik itu gimana? Oh. Tanggung jawab. Maaf, kalau tanggung jawabnya orang kaget gimana? Sabar. Bikin kaget itu termasuk sedekah ya Pak? Iya. Supaya tidak ngantuk. Jamaah. Yeay.
Berbicara tentang sedekah, jangan engkau mengambur-amburkan hartamu di jalan yang salah. Salah sasaran. Makanya kalau bersedekah itu sasarannya harus tepat. Jangan sampai engkau sedekah daster kepada gogon. Apa yang dibutuhkan orang? Justru bisa jadi orang terhina. Kasih dodol sama orang yang pakai gigi palsu. Nenek-nenek dikasih tidak punya gigi, dikasih pisang goreng. Menghina ya. Lihat sasarannya, tepat tidak? Sekarang berbicara kita sedekah sama orang, ada pengemis kita kasih. Sebenarnya begini, meminta-minta itu dilarang dalam agama. Dikasih bara api di tangannya orang yang mengemis. Tidak boleh, kecuali kalau dia kena musibah, bencana alam. Termasuk orang yang dalam artian memang sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa kerja, tidak ada yang tanggung, tidak ada yang kasih, tidak ada keluarganya, itu baru. Tapi kalau mengemis, tidak boleh. Tidak boleh mengemis. Sekarang, apakah kita berdosa kalau kita kasih pengemis? Tidak berdosa. Ada pengamen, terus kita kasih. Kan dia sudah berusaha dengan ngamennya. Tapi kita kasih sebagai sedekah. Kasih aja dia sedekah. Tapi dia pakai menjudi. Betul tidak? Apakah kita termasuk? Masuk andil di dalamnya? Nah, di sini pertanyaan ini yang ditanyakan Mas Gogon. Makanya agama menganjurkan pahala sedekah itu susah kalau sasarannya tidak tepat. Maka selidiki siapa yang dikasih. Makanya tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah apabila sudah susah mencari orang yang mau diberi. Itu. Jangan meminta ya. Tapi kalau dikasih jangan menolak. Enggak, aku enggak mau. Dalam hatinya mau juga tuh. Enggak boleh menolak. Karena menyakiti hatinya pemberi. Jamaah. Menanggungkah dosanya? Jawabannya termasuk menanggung. Dan dia tidak dapat pahala karena dia tahu. Oh, saya kasih ini pasti dia pakai berdosa nih. Betul tidak? Kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu, mana kita tahu? Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi kebetulan yang dibicarakan adalah harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Benar sekali. Nah, membicarakan tepat sasaran gitu, kita bisa bersedekah untuk siapa saja. Siapa saja. Yang penting orang tersebut membutuhkan. Lihat, oh di agama ini terserah kasih aja. Yang penting orang tersebut membutuhkan ya Pak Ustadz. Nah, sekarang kan zaman sudah semakin maju, sudah semakin modern ya. Nah, saya tahu ada beberapa panti asuhan dan saya juga sempat memberikan sedekah ke panti asuhan tersebut tapi via ATM karena zaman udah semakin maju nih ibu-ibu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal tersebut afdol dan apakah hal tersebut sama dengan kita memberi secara langsung Pak Ustadz? Oh iya, sama aja. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Begini, tunggu dulu ya. Kalau sedekah itu walaupun Anda tidak berniat itu tetap sedekah. Tapi kalau zakat harus ada niat. Saya mengeluarkan zakat fitrahku tahun ini karena Allah. Karena itu bagian dari ibadah kan. Tapi kalau sedekah tidak apa-apa. Karena itu ibaratnya tidak mesti tapi harus ada niat. Niatnya karena Allah tapi dalam hati tidak usah perlu diperdengarkan. Tapi gini, minta maaf. Kalau berbicara kita bersedekah, kirim, yang penting yakin kan. Kalau ada keyakinan, oh itu pasti tepat sasaran, itu pasti digunakan, itu lebih bagus. Karena gini, pemanfaatan istilahnya. Pemanfaatan sasarannya jangan sampai maaf ya istilahnya merepotkan. Justru kalau dikirimkan lewat rekening itu lebih bagus. Saya setuju itu. Apalagi kalau disalurkan kepada badan amil zakat. Ada badan-badan zakat itu. Itu lebih bagus. Menghilangkan riya. Orang miskin berbaris. 15.000 satu orang, 3 orang meninggal. Keinjek-injek. Tidak boleh menyusahkan orang yang diberi. Antri, kasihan. Kok dorong-dorong. Zakat itu antarkan. Diminta antarkan. Apalagi
anak panti asuhan, maaf, anak yatim piatu. Allah, dia harus dimuliakan. Muliakan anak yatim. Bukan terlantarkan anak yatim. Bukan mempermalukan anak yatim. Anak yatim, sana. Kasihan banget. Duduk aja sama kita. Itu merasa malu juga tuh anak yatim. Aku teringat Nabi waktu pergi ke Syam bersama rombongan pedagang. Para pedagang berkata, Muhammad, kamu jaga barang. Kita ada acara makan-makan sama pendeta Bohira. Masuk makan, padahal pendeta itu melihat ada awan jalan, ada Nabi ikut di bawahnya. Makanya pendeta itu memotong kambing untuk menjamu Nabi. Padahal Nabi masih kecil waktu itu. Dikasih masuk makan. Nabi di luar menunggu, jaga barang. Pendetanya lihat, yang makan ini kok tidak ada ciri-ciri Nabi. Ciri-ciri rakus. Terus keluar, ternyata Nabinya di luar. Coba. Jamaah, cobalah bersedekahlah karena Allah. Tapi karena Allah itu akan kelihatan kalau dia berkesinambungan. Orang yang ikhlas itu, orang yang ibadah karena Allah itu tidak akan terkena arus apa. Tetap tegar. Tidak ada karena iming-iming. Orang mengucapkan, jangan menunggu ucapan terima kasih orang ya. Kalau bersedekah, jangan tunggu. Kok tidak berterima kasih? Gak usah tunggu terima kasihnya. Kau sedekah saja. Kalau kau tunggu terima kasihnya, berarti kau mengharapkan balasan kan? Untuk dihargai kan? Terima kasih banyak. Lebih baik bersedekah, tidak usah mengharapkan. Kalau perlu tidak usah mengharapkan balasan ucapan terima kasih. Cukup Allah yang lihat. Oke? Karena sebenarnya rezeki yang kita miliki titipan. Ya. Coba. Mulai sejak ini kita perbaiki diri kita. Motivasikan bahwa ibadah kita bersedekah itu karena Allah Ta'ala. Bukan karena iming-iming A, iming-iming B, dan seterusnya. Oke? Kalau berbicara tentang motivasi sedekah. Betapa banyak orang yang salah paham. Sedekah itu bagus. Sedekah itu hebat. Sedekah itu memperlancar. Tinggal bagaimana kita melaksanakan sedekah itu. Betul tidak? Jamaah. Lihatlah orang-orang yang suka bersedekah. Kelihatan itu. Tidak ada beban. Orang kikir pasti mengkerut. Datang. Datang lagi. Mengkerut. Orang kikir. Makanya disetrika pipinya. Maka disetrika belakangnya. Ayo. Senyum. 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 Punya uang? Sedekah dengan uang. Punya tenaga? Sedekah dengan tenaga. Punya pemikiran? Sedekah dengan pemikiran. Ya? Punya suara? Sedekah dengan suara. Ayo sedekah, ayo. Yang tidak punya itu semua, tidak punya harta, tidak punya tenaga, tidak punya, senyum saja. Senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Langsung dikasih penobatan piala gila. Baik. Yuk, motivasinya ibadah karena Allah lillahi ta'ala. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu bima a'taita, ajarakallahu bima abaqaita, ajarakallahu laka tahurra. Ya Allah, apapun yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya, berikanlah pahala ya Allah. Dan apapun yang tertinggal dari apa yang telah dikeluarkannya, berikanlah keberkahan.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa peduli, yang senantiasa sadar bahwa apa yang kami miliki bukan milik kami, tapi cuma titipan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, betapa banyak orang yang membutuhkan aku. Betapa banyak orang yang mengharapkan aku. Betapa banyak orang yang mengharapkan bantuanku. Aku bersyukur ya Allah, Engkau memberikan kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Ya Allah, jadikanlah tangan kami tangan mulia yang selalu berada di atas. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli atas sesama. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa merasa, senantiasa terpukul. Menjadikan hamba yang tahu diri. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong, angkuh, ujub, ria. Ya Allah, aku tidak mau menjadi orang yang bangkrut ketika di hari kemudian amal ibadahku tidak ada. Aku tidak mau menyesal, aku tidak mau lelah. Berikanlah kami kebahagiaan dengan bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain yang membutuhkan kami. Ya Allah, tuntun kami, ridhai kami. Aku ikhlas ya Allah. Amin. Bersedekahlah, karena kita memiliki kelebihan. Dan beruntunglah kalau kita memiliki kelebihan, dan kelebihan yang kita miliki kita bisa bagi. Hati-hati, atas apapun yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Jangan sampai harta itu tertinggal dan menyebabkan kita terseret, tersangkut, terkait sehingga susah masuk surga. Ayo bersihkan harta kita dengan lewat zakat. Permantap ibadah kita, tutupi kekurangan kita lewat sedekah. Ingat, yang sunat itu menutupi yang wajib. Allah memberikan kewajiban, salat ada salat sunat, zakat ada sedekah, haji ada umroh, puasa wajib ada puasa sunat. Kenapa seperti itu? Karena untuk menutupi kewajiban. Jadi bisa jadi sedekah itu akan menutup kekurangan-kekurangan kita juga. Bersedekah bukan hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya sedekah itu akan kembali kepada diri kita. Tapi ingat, bersedekahlah karena Allah, bukan karena yang lain. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.